wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi syekhina al-imam al-arif billah Syekh Muhammad Ahmad al-Saiki radhiyallahu anhu usan ila ruhi Kanjeng Sunan Ampel usan ila ruhi Makhal Bangkal usan ila Bahashim Asari usan ila arwahi awliya tis'ah usan ila ruhi musannifi hadzal kitab mutaraji hadzal kitab mutadi hadzal kitab nafa'anallah bi ulumihim fid dharain amin ala hadhihi niyya salihah syai'ul lillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal bulladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, para jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini Allah takdir kita bersama hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, hari ini tanggal 6 ya, Muharram, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 5 ya. Tahun baru Hijriah 1448. Lebih panjang secara zahir umur kita, tetapi secara hakikat, secara batin lebih pendek. Berkurang 1 tahun semakin dekat kepada kematian kita masing-masing. Banyak slogan-slogan ketika tahun baru Muharram ini, ayo kita hijrah gitu ya. Hijrah dimaknai sing asal mulane kak kudungan mari ngono kudungan. Sing asal mula tidak umroh kemudian umroh. Sing asal mula enggak kopiaan. Sing asal mula celonoan, hijrah sarungan. Namun hijrah secara zahir seperti itu ya baik-baik saja, namun yang terpenting makna hijrah yang paling utama itu adalah merubah karakter dan mental. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah? Karena tidak hanya fisik, tetapi hijrah secara mental. Sampai sekarang terasa ketika kita umroh atau haji di Mekah itu hiruk pikuknya seperti itu. Ketika sudah sampai di Madinah kita
tenang Pak, tenang. Ya wis santai, ibadah gitu ya. Jadi hijrah mental, karakter itu jauh lebih penting dan lebih utama. Banyak di antara kita ini terjebak dalam posisi casing. Betapa banyak di antara kita, saudara kita, teman kita, pejabat kita secara casing menunjukkan orang-orang yang soleh, solihah, Pak. Pakaiannya pakai jas, pakai dasi. Yo mental maling sih ya, mental maling. Bahkan sekelas kiai pun, oknum-oknum kiai ini kita sedih Pak. Sekarang ini ada organisasi Yakuza ya, Yakuza yang dititik beratkan untuk memberantas kiai-kiai cabul, dan bagus itu. Namun kan sedih kita Pak. Yang dipimpin oleh sinten itu Ustuba ya, cucu daripada Usmi Pak. Karena selama ini memang tidak tersentuh Pak. Siapa yang bisa mengingatkan kiai? Kok ngelawan jarine kualat. Seakan-akan sing duwe stempel neraka mbek surga itu ya kiai itu Pak. Tapi bagi saya pribadi selaku ketua umum kayak kampung Surabaya, saya katakan kemarin di depan ribuan orang ketika harlah kami. Jadilah kiai-kiai yang amanah, yang memandang umat dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang wajib kita tuntun agar semuanya menjadi baik dan sama-sama masuk surga. Jangan memandang umat itu dengan ainus syahwah, dengan pandangan birahi, dengan pandangan ya nafsu. Nek ngajar iku biyen iku yo ngene iki, Pak, biyen. Murid lanang diajari kiai. Murid wedok diajari bunyai. Saiki enggak, wolak-walik zaman. Kiai ngajari santri. Santri ini SD gak apa-apa, Pak. Santri ini wis SMK kabeh. Wis mekar kabeh. Nah, kiai juga manusia. Seharusnya dia mampu memaknai daripada pelajaran puasa. Di antaranya puasa itu kan menitik beratkan mengendalikan nafsunya. Jadi kiai itu ya sapa kak kiai itu Pak, kabeh lah. Berada dimanapun kita kalau dengan lawan jenis itu mampu mengendalikan Pak. Tujuan puasa itu mengendalikan nafsu. Jadi nafsu itu dikendalikan. Ketemu wedok wayu nang kantor, gelem wis nyerempet nang sampean, nyerempet nang Pak RT umpamane. Apa Pak RT? Hah? Nang PGS ono wong ayu nyedak nang Pak RT. Apa kira-kira? Sebagai orang yang tahu hukum, karena kita sudah ngaji seperti ini, maka mengedepankan mengendalikan nafsu itu penting, mengedepankan akalnya. Iya rek, aku wis duwe nang omah. Nek iki dilanjut apa gak geger tak ngono. Jadi akalnya itu dipasang. Ojo ditutup mbek nafsune akale. Nek nafsune sing ditutup, akale ditutup mbek nafsune. Ya budal iku mau.
Nah, ini penting. Itu yang satu yang saya katakan kemarin. Yang kedua juga muridnya juga harus punya etika dan adab, Pak. Murid biyen itu, Pak, ya Allah. Murid ketika berhadapan dengan guru itu nunduk, Pak, nggak wani menatap. Apa maneh guru ini menatap pas senyum, iku kurang ajar iku, Pak. Saiki murid iku lho di depan gurunya memandang meripate mari ngono guru disenyumin. Iki jebakan Batman iki, Pak. Nah, guru ini yang ngono. Kalau saya katakan kemarin, jadilah umat, jadilah santri, jadilah jamaah yang memiliki akhlak dan tidak nganyeng. Karena kalau tidak sama, Pak, kedua-duanya nggak jadi, Pak. Ada kemauan dari guru, ada kemauan dari murid. Kalau guru itu mau, muridnya nggak mau, nggak bisa, Pak. Ya. Jadi hijrah secara mental ini jauh lebih penting daripada hijrah tempat ataupun badan ataupun dohir pakaian. Al-hijratu man hajara ila ma nahallahu anhu. Hijrah itu pindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dinginani kak jujur, sekarang jujur. Kemarin kita bohong, sekarang sudah tidak lagi. Kemarin kita ngentit, saiki enggak. Menuju kepada sesuatu yang benar, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung setiap tahun kita ada tahun baru Hijriyah ini, Pak. Untuk apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat. Untuk mengevaluasi diri. Sudahkah satu iman kita benar kepada Allah? Iman itu apa? Tasdiqom bil qalbi, yakin. Kemudian wa qaulum bil lisan, mengamalkan. Wa qaulum bil lisan, memahami. Yakin. Kalau tidak paham percuma. Bagaimana supaya paham? Berarti ngaji. Yang terakhir wa amalum bil arkan, diamalkan. Yakin, paham, amalno. Yakin tok gak paham, diamalno, ngawur, Pak. Yakin dengan sholat tapi gak ngerti ilmu nih sholat. Sholat deh, yo ngawur. Yakin, kemudian memahami ilmunya tapi tidak diamalkan. Seperti apa yang dikatakan hadis Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut wal ajis man atba'a hawa. Orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya kemudian bersiap-siap untuk melakukan amalan yang dibutuhkan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang ceroboh, orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Wis katik sholat, wis katik ngaji, nanti. Nah ini yang diharap-harap nanti. Nek wis aku umur sekian, nanti. Nek wis aku gak sibuk, nanti. Nek aku jadi takmir, nanti. Nek aku wis jadi tokoh masyarakat, nanti baru aku jadi orang baik. Wa tamanna, harap-harap. Nggak bisa, Pak, hidup ini tidak ada yang tahu. Kemarin jam 1 itu teman sekelas saya meninggal, Pak. Saya kaget. Ya memang mati itu mengagetkan. Al-mautu ya'ti. Mati itu datang mengagetkan.
Sehingga saya berpikir karena orang mati itu biasanya kebiasaannya ya kalau kita niteni ya. Niteni ku bahasa Indonesia ya apa Ustaz? Meniteni. Dari dulu Pak, orang mati itu biasanya sesuai dengan angkatannya Pak. Mbahku mati, awak seangkatane mbah iku mati Mas. Iku gak suwi iku mbah iku melok mati Pak. Karena mbah itu sering iya le, iku biyen iku sekolahe ngajini bareng mbah. Oh berarti seangkatan jenengan Mbah. Iya. Ya kaya masih aku ya gak suwe le. Mari ngono angkatan ibu, angkatan bapak. Nah begitu juga kemarin ketika saya kasih kabar sama teman-teman satu kelas itu, ini teman kita ini sudah meninggal dunia. Ya kaya awak dhewe gak suwi maneh rek. Soalnya angkatan awak dhewe. Itu begitu. Walaupun Allah memiliki hak prerogatif untuk memanjangkan dan memperpendek umur kita sesuai dengan bonusnya. Namun teman kita ini Pak yang meninggal ini memang posisinya satu perokok berat, dua ceroboh dalam makan, ceroboh dalam muangan, wis pokoknya sudah punya penyakit diabetes itu wis los gak taraan. Ketika saya ingatkan bareng undangan bareng saya, saat ojo nemen-nemen sama oleh mangan, sama kan sudah punya diabetes. Ini saat makanan yang kita makan ini sudah dibacakan Fatihah, Yasin, Manaqib, Sholawat Nabi. Iki barokah, ya barokah itu benar barokah. Tapi Allah memiliki kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Sampai ini kudu ngerem. Nah kemarin itu cuman karena diabetesnya tinggi 500, jatuh nang kamar mandi, langsung kolep. Mati ke rumah sakit gak tertolong Pak. Jadi mari momentum tahun baru Hijriah ini kita gunakan untuk wal tandur nafsum ma qaddamat, untuk mengevaluasi diri sampai umur saat ini. Kita kalkulasi Pak, lebih banyak baiknya atau buruknya. Apakah sudah ikhlas apa belum? Apakah sudah ridho apa belum? Apakah sudah qanaah apa belum? Apakah kita sudah menjadi orang yang dermawan apa belum? Artinya kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mengikuti karakter Allah. Allah Maha Sayang, kita juga menjadi hamba yang penyayang kepada siapapun. Allah Maha Memberi, kita juga harus memberi kepada siapapun tanpa pandang bulu, pandang pilih kasih. Ya, memberi, kemudian menyebarkan kemanfaatan, kemaslahatan sebanyak mungkin di tengah-tengah masyarakat, karena itulah yang menjadi utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil mu'min. Dua hal yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, iman yang benar yang pertama, kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Mangka nalahu malun, sing duwe harta
berilah manfaat dengan hartanya. Falyatasaddaq bimali. Wa man kana lahu ilmun, tidak punya harta Pak Ustadz tapi dia punya ilmu. Aku cuman punya ilmu, maka sebarkan, berikan manfaat kepada siapapun dengan ilmu yang kita miliki. Duwe ilmu nopo mawon, kalau manfaat untuk orang jangan disimpan. Bisnis jualan baju kok sukses, tularkan kepada siapapun supaya ikut sukses. Saya tertarik kemarin ketika ngobrol sama Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri. Nggak tahu di sini dapat apa enggak ya. Ternyata Pemkot Surabaya itu mulai Januari kemarin sudah memberi modal 5 juta kepada Karang Taruna ya. Dan itu jumlahnya bukan main-main Pak. Hampir 20 atau 25 miliar gitu ya. Tapi sampai sekarang itu tidak jalan Pak. Dana 5 juta setiap RW Karang Taruna itu kan dibuat untuk pengembangan bisnis itu Pak, agar anak muda ini bisa bangkit, bisa belajar ekonomi. Kemudian beliau cerita ketika pulang dari haji itu, dia cerita di Mekah itu cateringnya, kemudian hotelnya, kemudian handlingnya, kemudian laundrynya, itu semua dikuasai oleh orang-orang Arab. Jadi duit itu tidak keluar dari Arab. Maka saya ingin di Surabaya nih Gus, nanti saya model seperti di Mekah. Maka nanti kayak kampung dan seluruh potensi yang ada di Surabaya akan saya manfaatkan untuk mengambil bagian ekonomi yang berputar di Surabaya. Karena di Surabaya ini ekonomi berputar itu setiap harinya itu hampir 50 triliun Pak. Jadi nanti bisa ke wilayah itu nanti diambil bagiannya oleh Karang Taruna, oleh Kiai Kampung dan seterusnya. Bagus Pak, ya bagus. Mulai memikirkan, memberikan ilmu, memberikan kebijakan yang bermanfaat kepada siapapun. Mumpung masih diberi kesempatan menjabat. Kalau kita punya ilmu, mumpung kita masih punya ilmu. Kalau kita memiliki harta, mumpung kita memiliki kekayaan. Gunakan seluas mungkin untuk kemaslahatan masyarakat luas ya. Itu hijrah ya, hijrah. Untuk apa kita mengevaluasi diri? Untuk apa kita mengkalkulasi semua yang sudah lewat ini? Tujuannya liqadin, untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tahun ini aku sholat terek bolong-bolong wis mulai tahun 1448 Hijriah ini aku berusaha untuk tidak bolong-bolong sholatku, tepat waktu, kemudian komplit 5 waktu sehari semalam. Walaupun sementara aku durung iso sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, nggak apa-apa. Ada sahabat Nabi yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa mas? Aku cuman isok sembahyang 5 waktu. Apakah saya masuk surga? Jawabannya Nabi, masuk. Tapi gurung isok poso ya Rasul. Iya nggak apa-apa. Belum bisa haji, nggak apa-apa. Belum bisa sedekah, nggak apa-apa. Jadi asal 5 waktu itu komplit Pak, dijamin Pak.
Karena yang dinilai dari kita melaksanakan sholat itu tunduknya, patuhnya kita, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padha diceluk ya mau, hayya 'alas shalah. Datang. Ya Allah Ta'ala itu seneng, Pak. Walaupun hanya sholat tok, nang masjid sholat, mari sholat mulai katik wirid, gak apa-apa. Menghadap ketika dipanggil itu sudah luar biasa, Pak. Ibarat jenengan memanggil anak, ya, manggil anak, Mas Muhammad, mari ngono, nggih ya. Ana apa ya? Gak ana apa-apa, lungguh kene. Gak ada apa-apa, cuman moro. Iku seneng wong tua, Pak. Daripada punya anak Mas Muhammad krungu areke, Pak. Nggih, tapi gak moro. Kira-kira jenengan nek no, Pak? Anake dipanggil krungu gak moro, Pak. Sampai nero nek anake sampean krungu dan arek sampean tahu itu. Ya jengkel, Pak, kecewa. Nek Allah Ta'ala jengkele ya gak akan ngetak kita, Pak. Kalau kita akan ngetak nang anak. Mokong gak pura-pura gak krungu iki. Seneni mari ngono sik diancam. Kalau usah njaluk sangu lho ya. Kejem kita, Pak. Nek Allah Ta'ala iku masih gak disemauri wak dhewe sik tetep dikek sangu, Pak. Dikek mangan, kek ngombe ya. Ya. Ditunggu mbek Allah Ta'ala bae meneh berubah iki. Saiki gak nyaut meneh bae nyaut. Gak nyaut saiki nyaut bulan depan. Ya. Gak nyaut bulan depan nyaut tahun depan. Kok gak nyaut-nyaut jari Allah Ta'ala berarti kongser kabeh pateni ae. Ngono, Pak. Wis kokot pisan. Lah percuma toh. Kongslet pisan. Itu begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allahu Akbar. Panggilan Allah ya. Ada perubahan, Pak. Ojo sampai pancet aja. Yang sudah datang dipanggil Allah melalui sholat 5 waktu, kemudian dilanjutkan dengan istighfar, lebih jago lagi, Pak. Hari sembahyang astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ono enggak dalile, Pak Ustaz? Ada itu, Pak. Ada. Man sabbaha wa kabbara wa hamida. Kan itu hadisnya itu dalam siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar peng telung 33 setelah selesai sholat, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya sebagian ulama dijadikan kebiasaan. Mari sembahyang astagfirullahaladzim, ilahi rabbi anta maulana, subhanallah, 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 subhanallah. Bukan hanya sekedar membaca, Pak, tapi diresapi. Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tadi aku mati, saiki diuripno. Turu iku mati, Pak. Maha suci Engkau ya Allah, telah bisa menggerakkan anggota badan saya dengan sempurna. Ada orang bangun tidur itu langsung stroke separuh, itu ada, Pak. Moro-moro tangi stroke, moro-moro tangi geringgingen, moro-moro tangi gak esok melaku. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Itu begitu, Maha suci Engkau ya Allah, telah menjalankan aku dari Tambak Mayor ke Kal Hijrah, kak tabrakan, udan nang ngono, Pak. Nah tewas gak nggo mobil udan, ngiyup diluk, gak terang ngono wis gak budal aku mau. Apa keplek kabel untuk manuan itu terang, hujan. Ya, jadi merepet-merepet nang pinggir wedi kena sepeda motor nom-nom iku nek kadung nyalip kan ana genangan air kan
nyiprat Pak, dan itu mutanajis. Jadi pelan-pelan gitu. Ini subhanallah, 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 subhanallah Allah, kemudian alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau telah berikan saya rezeki, lahir dari keadaan telanjang bulat, tidak bawa apa-apa, sekarang punya rumah, punya mobil, punya sepeda, punya tabungan. Duwe Pak tabungan Pak. Duwe, wong saiki duwe kabeh Pak. Nek wong biyen gak Pak. Gak tahu wong biyen iku apa yang akan dibiayai untuk minggu depan, bulan depan, enggak. Cuma orang-orang desa itu dulu itu punya tabungan nopo, beras, itu biasanya ada di lumbung. Nah, kemudian ayam, ngingu ayam nggih, nek SKT utuh disembelih. Orang dulu itu nggak pernah mikir macam-macam, nggak pernah mikir rekening Pak, ya, nggak pernah. Tapi tidak pernah kekurangan walaupun tidak punya saldo. Saldonya ada di kandang. Pengen iwak ayam sembelih, pengen iwak kutuk mancing. Nggih, itu orang dulu Pak. Sehingga ekonominya itu sederhana, tidak seperti sekarang Pak. Bingung Pak. Lampunya dulu nopo Pak? Oblek. Saya masih ingat itu. Ya Allah, pengen bikin lampu yang terang, sturking. Sturking itu bahasa Jawa ini apa Ustaz? Petromak ya, sing dikumpul. Oh itu ngenteni ono wong mati Pak, siji. Nomor loro ono malam lebaran biasa baru sturkingan. Nek gak ngono senene, ojo nyomet sturking kok entek ngono Pak. Itu dulu seperti itu. Jadi duwe itu awet. Wong biyen ku awet. Awet. Wong kelambi ya Pak. Kelambi iki lho. Kelambi anyar gak oleh digawe kecuali lebaran. Lebaran ketemu, lebarannya cingkrang kabeh. Itu orang dulu saking awet. Nek kadung digawe pas ketahuan kongkon copot Pak. Copot deke. Kelambi anyar katinang di seneni Pak. Itu orang dulu, Masya Allah. Jadi kekayaannya, kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah dan tidak pernah resah, tidak pernah bimbang dan ragu tentang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang terbalik Pak, dengan kecanggihan teknologi ya. Ekonomi begitu hebatnya. Ya. Mencari uang tinggal pencet HP sekarang Pak. Tapi orang sekarang itu dilanda dengan keraguan dan ketidakyakinan. Karena tipisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa gak ragu Pak. Wong saiki BBM naik kae dinaikno pas awak dhewe turu ae. Jam 2 moro-moro munggah. Ya apa. Jadi tangi turu saiki apa jenenge iku takut semua, takut naik lagi. Belum lagi ada pemadaman listrik ya bergilir. Itu imbas kemana-mana ini Pak. Mbok gara-gara perang apa wancane perang digawe modus ya. Nah, yang pasti itu MBG itu sih nggak jelas maknanya aku ngarang. Ya. Nggak tahu, ini kan liburan anak sekolah, sih oleh MBG tahu Ustaz. Nah, ngaji, awak dewi iki gak butuh MBG Pak. Awak dewi iki bendino nek tahlilan yo MBG terus kok. Iya, kondangan MBG, MBG terus awak dewi. Ya. Ya Allah, inilah negara yang kita cintai. Kaya tapi banyak korupsinya. Yang saya takutkan itu masyarakat marah. Masyarakat marah tidak terkendali. Apalah arti organisasi besar seperti NU Muhammadiyah
tak mampu Pak mengendalikan masyarakat nek kadung marah. Ligodin wal tandur nafsum ma qaddamat ligodin, untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Apa harus memperbaiki diri Pak Ustadz? Karena kita berjalan setiap hari menuju kepada kematian. Orang yang semakin baik, semakin baik, semakin baik, sampai pada ujung yang dicita-citakan adalah husnul khotimah Pak. Husnul khotimah. Apa sih husnul khotimah itu? Kalau dalam kitab itu versinya macam-macam Pak. Ada orang meninggal dunia, ya sing paling dikenal wong tuh kan wong mati tepai wirid nang masjid mati, itu husnul khotimah. Ya boleh jadi ya ada orang melebu masjid ya cuman satu kali, tujuannya untuk menghindari dikejar oleh orang karena dia mencuri, pas mati nang jero masjid. Siapa yang bilang husnul khotimah kalau semacam ini Pak? Tempatnya saja di masjid, kelakuannya bukan husnul khotimah gitu ya. Di dalam kitab husnul khotimah itu diantaranya orang meninggal tidak punya hutang sholat, itu husnul khotimah Pak. Dan itu ditarik kepada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Orang itu kan diajari oleh Nabi, Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudah-mudahan Engkau mudahkan ketika aku sakaratul maut. Mudah itu Pak, mari sembahyang subuh, jalan kaki sehat, jalan sehat, mari ngono dilala watuk meninggal. Itu hawin, itu hawin. Kemudian cocok karo tidak punya hutang sholat tadi loh. Ada orang meninggal itu tidak hawin dan masih meninggalkan hutang sholat Pak, opname sampai 3 bulan ya, punya hutang sholat wakeh, gak sembayang, gak sembayang, gak sembayang, gak sembayang, gak sembayang, pas mati. Padahal orang sakit itu tetap wajib sholat Pak. Udurnya sholat kan cuma 2, lupa dan ketiduran. Nek loro ya tetap sholat, gak esok ngadeg lungguh, gak esok lungguh tiduran, gak usah tiduran isyarah, itu sholat. Tapi orang sekarang pusing gak sholat, kena gatel gak sholat, korengan gak sholat, tukaran mbek bojo gak sholat Pak, kan tambah nemen gak kira eling Allah iki Pak. Ngono wong saiki. Ada orang mengartikan aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Atau di ayat yang lain Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah kamu akan tenang. Apa sih maksudnya eling Allah ini? Bukan ketika panjenengan sholat eling Allah, oke, bisa jadi seperti itu. Tapi yang terpenting mengingat semua hukum-hukum Allah. Kalau ingin tenang dalam rumah tangga, berarti kita harus paham bagaimana rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah menurut versinya Allah. Berarti mengikuti Al-Quran, jadi suami yang baik, yang yang rahmah, jadi istri yang taat, qanitatun, abidatun, hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Itu begitu. Selama kita tidak mengingat terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak akan tenang, Pak. Jadi pimpinan korupsi, nggak ada yang tahu bawahannya. Andaikan tahu takut. Tapi bagi si bos
tak akan tenang selamanya, Pak, karena ada perlawanan dari hati nuraninya, ada perbuatan yang berlawanan dengan hati nuraninya. Walaupun tidak ada orang tahu. Duwe bojo loro, istri nggak tahu, Pak, aman. Kira-kira tenang tak enggak ya? Nggak bisa, Pak. Ya. Walaupun punya istri 1, 2, 3, 4 itu boleh. Tapi kalau sembunyi itu akan memunculkan ketidaktenangan. Terus ya apa Pak Ustadz supaya tenang? Ya terang-terangan. Tambah gak tenang Pak Ustadz. Gegeran. Ya inilah. Jadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub tadi. Kemudian yang terpenting lagi para jamaah sekalian adalah apa yang dikatakan Nabi, mangkana yaumuhu khairun min amsi fawarabi, jadikan hari ini, bulan ini, tahun ini 1448 Hijriah ini lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin. Komitmen. Karena semakin baik ya ketemunya sama husnul khotimah, termasuk hawin itu tadi, Pak. Saya punya bebek itu kemarin meninggal dunia hari Kamis. Meninggalnya minta antar ke Sunan Ampel, naik bentor langganannya, Pak. Mbuh turu, mbuh ngindari jeglongan. Bentornya itu langsung ngepot, Pak. Ngepot, guling bentore itu. Termasuk bebek saya itu kebentur kepalanya ke aspalan, digawa nang rumah sakit IB Demak apa Pak ya, Demak itu Pak. Cari dokter ya Pak, waras, nggak apa-apa, silakan pulang Bu, nggak apa-apa kok, cuma kebentur aja Pak. Seorang dokter bilang seperti itu kan yakin ya keluarga ini, anak-anak ini pulang Pak. Ketika pulang nyampe di rumah itu malamnya itu kok pusing ngono lho Pak. Sama anak-anaknya mau dibawa ke BHC. Sama anak yang satu sama satunya gak usah lah. Akhirnya pilih yang anak tertua nggak usah. Yang muda ke BHC karena sugih Pak, 2 miliaran nih Pak. Yang membangun masjid saya 50% dari dia Pak uangnya. Oloman orangnya. Terus meninggal Pak. Ketika meninggal itu saya kere-keran anaknya. Hari tak longgono. Ji, longgo kene, awakmu kene. Ibu Umi sampeyan ini meninggal itu yang terbaik dari Allah. Hawin alaina fi sakaratil maut. Tanda-tanda husnul khotimah itu hawin. Kecelakaan nang rumah sakit tidak diopname, ya mari sembahyang subuh naik becak mau ke Ampel, mari ngono kecelakaan terus kok mulai meninggal di dunia, meninggal dunianya di rumah, itu hawin. Sampean nggak usah nyalahkan mergone gak gelem digonang PHC, yang satunya setuju enggak, jangan, itu hawin itu. Coba kalau seandainya ibu sampean Umi ini kemudian masuk nang PHC, mari ngono koma selama 7 bulan. 7 bulan koma umpamanya, siap sampai ngelayak merawat selama 7 bulan. Ojo nyalahno. Akhirnya diem semua dan bisa menerima, Pak. Jadi pahami semua kejadian ini dengan husnudzon. Maka pentingnya ngaji itu di sini. Nggih, anu Cak, matur suwun ya. Wes. Aku tidak ingin ya habis Umi meninggal nanti ada aku krungu kere-keran dunia. Soalnya dunia sampai saiki masih banyak, Pak. Ada kos-kosan tuh ada kalau nggak salah tuh 200 kamar itu. Terus gudang di sepanjang jalan Tanjung Sari itu, Pak. Termasuk di Kosmos itu Hera itu miliknya Umi saya itu. Hera itu, gudang Hera itu. Kaya itu.
Dan Umi ini fanatik Pak, karena lulusan pondok pesantren Buduran. Dulu pada waktu saya jadi pencari dana pembangunan masjid saya itu bilang begini, Fir, aku gelem nyumbang masjidmu dengan syarat nopo Mi, golekno apa namanya itu bahan yang sekiranya nek aku nyumbang nang masjidmu gak rusak selamanya. Oh apa ya? Bingung saya Pak. Tukokno kabel ya konslet kobong, rusak, lampu apa maneh pedot. Wah akhirnya cor-coran Pak. Ono Mi apa? Besok bulan depan kita mau ngedek, mau ngecor pertama lantai 2-nya. Nah, dulu masih ready mix Pak, depan saya itu kampung ini. Langsung pesan di sana. Jadi seluruh lantai 2-nya Pak yang ngedek itu ya Umi ini. Ya bener, niatannya bagus. Uangnya saiki mati, deg-degannya durung rusak Pak. Ini luar biasa kok sing ngedek ini. Nek lampu tapi ya semuanya bermanfaat Pak. Kok lampu ini ya manfaat walaupun pedot ada masanya ya pasti manfaat. Nah inilah hawin alaina fi sakaratil maut, tidak punya hutang meninggal dunia. Apa mana dirinya termasuk orang-orang yang loman, orang-orang yang dekat. Di majelis taklim saya di Ahsanu Amala, ibu-ibu ngaji setiap Sabtu sama saya dengan ibu-ibu yang lain. Ya meninggalnya mari subuh Pak. Meninggalnya mari subuh. Wah enak ya Allah. Karena mudah-mudahan kita semua ini kapanpun dipanggil Allah semoga ala husnil khotimah. Jangan takut mati Pak. Mati ku seneng balik mulai nang Allah iku seneng. Wis gak mikiri ngecat oma, wis gak mikiri nyervis mobil, bendino gak ditagih bojo. Sing jaluk rono, jaluk rene, liburan. Kok ngene iki lho Pak, liburan sekolah, bingung kan ndak bapak-bapak iki. Jaluk rono, jaluk rene. Mati ku indah Pak. Wis salah, wis siap. Hah? Mati mendadak. Mati mendadak itu termasuk hawin alaina fi sakaratil maut. Makanya karena kematian itu tiba-tiba alias mendadak, 24 jam perilaku kita ini tidak boleh keluar dari jalur Allah. Ini kendaraan sing sopan. Ya, sopan maksudnya bukan berarti dituntun sepeda ya Pak, enggak. Ya tetap sepedaan tapi sesuai rambu-rambu lalu lintas. Tidak siksa. Kemudian di kantor yang bagus, jujur. Dimanapun lah, baik ketika kita bekerja dalam keadaan baik kok meninggal tetap husnul khotimah. Ketika kita di jalan, berjalannya dengan benar, sudah mengikuti aturan rambu-rambu lintas, kok ditabrak meninggal ya husnul khotimah. Tidak hanya di masjid ini aja husnul khotimah Pak. Masih nang masjid nek sampean nyolong ya podo ae, bukan husnul khotimah itu. Jadi mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Yang kedua, mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khosir. Nek hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan kemarin. Kalau peningkatan belas, rugi Pak. Rugi. Ojo podo. Wingi gak ngaji, saiki ngaji, beruntung. Wingi ngaji, saiki ngaji, rugi Pak. Loh, wong podo masa rugi? Rugi waktu. Rugi tenaga. Rugi beras barang. Dek emangan tapi amale gak bertambah. Sekarang ngaji plus opo? Gowo undi-undi, ganteng. Meneng ngaji gowo rokok, walaupun rokok Madura. Mari ngaji rokok. Sedekah nang konco-konco. Iku pas pokoke ada nilai plusnya gitu loh Pak. Dan yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fa huwa maghbun. Nek ana wong urip hari ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada yang kemarin, orang itu dibenci oleh Allah. Wong kate mati tambah elek. Jare
semboyane tua-tua keladi ya. Tambah tua kok tambah tobat kok malah makin jadi. Itu termasuk orang yang rugi. Bukan rugi lagi, maghbun, dibenci. Ya tidak hanya Allah, masyarakat juga benci, Pak. Ya, ini arek enom nyolong masih ada toleransi mancen enom rek. Arek enom tawuran, ancen arek enom rek senggol bacok. Tuwek tawuran. Tuwek tawuran. Lah wis nemen iki. Jadi mari masyarakat itu juga akan menilai apa yang dibenci Allah, masyarakat juga akan membencinya. Mudah-mudahan kita semua di tahun baru besok hari Rabu itu malam Rabu malam Kamis itu malam tanggal 10 Asyura. Disebut Asyura mbek wong Jawa mengambil kalimat asyarotah bahasa Arab di 10. Ada apa malam 10 Pak Ustadz? Itu malam yang sakral dalam Islam. Kenapa di malam Suro malam 10 itu Pak Allah menyelamatkan nabi-nabi dan rasulnya, dan Allah hancurkan musuh-musuh nabi dan rasulnya. Maka kalau kita ingin selamat dari musuh, malam 1 Suro malam 10 Muharram itu ayo tirakat nang di mbo nang Sedudo mbo nang Bung Tomo yo karo nang masjid Pak, baca Yasin, sholat malam, memohon kepada Allah, baca ayat kursi 313 atau baca sholawat nari 4000. Ngono Pak, kudu jago. Pengen jadi orang hebat tapi ibadahnya gak hebat, ya gak iso. Tirakat Pak. Malam 1 Suro. Kenapa di malam 1 Suro, malam 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari apinya pembakaran Namrud. 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Yunus dari ditelan ikan nun. Itu ya, ditelan loh Pak, bukan dikunyah. Nek dikunyah buyar Pak. Karena perintah Allah kepada ikan nun itu telan nun, aja bukunya. Nek dikunyah ambiar. Nah, kemudian dia istighfar kepada Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca seperti itu, akhirnya gatel Pak perutnya Pak. Ya kok gak enak blas iki rek. Munggah diutahno ucul Pak Nabi Yunus itu. Kemudian Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah ya malam tanggal 10 Asyura. Dosane Nabi Adam cuman siji Pak. Dosa nang surga ditokno teko surga. Awak dhewe dosane akeh. Ya, dosane nang sememi akeh Pak, nang bumi. Ngono iki sik arep-arep pengen mlebu surga ya mbuh. Mudah-mudahan mlebu meneh walaupun nang gone emperane Pak. Gak apa-apa wis. Masih gak nang tengah-tengah ngono. Pun itu saja yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayahnya buat kita. Semakin baik dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.